Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aliza dengan NIM 2102256 dari Prodi PG PAUD dengan dosen pengampu Anes Fitria MPD 110068. Laporan tugas akhir mata kuliah umum dasar-dasar ilmu pendidikan. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun berbagai masalah pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Yang kedua, bahan belajar mengajar yang masih minimum. Yang ketiga, sarana dan prasarana masih kurang memadai. Yang keempat, jumlah guru yang hampir masih terbatas. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan dan sebagainya. Berikut ini masalah pendidikan yang terjadi di Papua. Ragam masalah pendidikan di Papua yang terdiri dari kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan di guru, minimnya sarana dan prasarana, serta konflik sosial yang berdampak terhadap siswa. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian memohon kepada Komisi X DPR Republik Indonesia agar membantu memperjuangkan pendidikan Papua kepada pemerintahan pusat. Ia mengatakan pendidikan bagi masyarakat Papua sangat tertinggal dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Misalnya pada kasus guru di Papua, ia bercerita perjuangan guru di Papua susah payah untuk menjadi PNS dengan keadaan sosial dan kemiskinan yang dialami. Tapi kita belum bicara di mana mereka tinggal, bagaimana mereka sampai di tempat kerja, apa mereka aman atau tidak aman di sana tutunya. Menurut Christian, konflik antara aparat keamanan dengan organisasi Papua Merdeka dan masyarakat lainnya memberi dampak besar terhadap keamanan dan jalannya pendidikan. Ia mengungkap di Kabupaten Nuga ada 4.000 siswa yang sudah 2 tahun 8 bulan tidak sekolah karena konflik. Hal yang sama juga didapati di Kabupaten Intan Jaya. Ia menyebut kebijakan kuota gratis yang diberi Kemendikbud pun pada akhirnya tidak bermanfaat di mayoritas wilayah Papua yang tak ada jaringan internet. Dengan keadaan seperti ini, ia pun mengeluh sejumlah kebijakan pemerintahan pusat yang sangat menguntungkan implementasi pembelajaran dengan internet, seperti asesmen nasional, pengganti ujian nasional yang dilakukan berbasis komputer. Sedangkan di sisi lain, Papua masih memperjuangkan sarana prasarana yang paling mendasar. Christian bercerita ia mendapati guru melapor ke kantor membawa amplop hanya untuk meminta fasilitas ini. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Christian melakukan kunjungan ke Jakarta dengan membawa pengajuan anggaran untuk 1.400 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan 3.427 guru honor. Ia meminta gaji dan tunjangan guru tersebut dibiayai pemerintah pusat. Ia menegaskan permintaan itu tidak bisa ditawar, pasalnya pemerintahan sudah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di Maluku. Buruknya kualitas pendidikan di Maluku. Komisi DPRD Maluku menyatakan keprihatinannya kepada persoalan kualitas pendidikan di daerah ini yang masuk kategori terburuk di Indonesia akibat berfungsinya evaluasi kompetensi guru atau EKG. Dari 34 provinsi di Indonesia, Maluku masuk ranking terakhir uji kompetensi guru tingkat nasional tahun 2018, kata Ketua Komisi DPRD Maluku. Pihak Dikbud Maluku juga mengakui masih kurangnya pelatihan guru, kurangnya KKG, dan minimnya pelatihan peningkatan kapasitas guru. Selain itu, beberapa guru di bagian kejuruan juga mengakui bahwa guru-guru produktif masih sangat terbatas dan kualitasnya juga masih di bawah. DPRD Provinsi Maluku mengakui kualitas dan mutu pendidikan di daerah ini masih tergolong rendah sehingga berdampak pada jumlah kelulusan dari tingkat sekolah dasar SMA sampai dengan SMK sederajat. Agar kualitas mutu pendidikan bisa meningkat, maka harus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas para guru-gurunya. Untuk mengatasi berbagai masalah atau kendala dalam proses pendidikan, untuk itu diharapkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang baru saja dilantik untuk bisa memberikan perhatian yang serius agar pendidikan bisa lebih maju ke depannya. Untuk itu, setiap penyaluran dana bantuan operasi sekolah yang disalurkan bersama bos daerah diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh kepada kepala sekolah maupun para guru. Dia juga mengakui ada beberapa temuan yang disampaikan kepada dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi Maluku tentang dugaan penyalahgunaan dana bos di sejumlah sekolah. Diharapkan ke depannya penggunaan dana bos dan bos daerah ini bisa digunakan tepat sasaran sehingga harapan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku bisa tercapai. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pendidikan diantaranya yaitu yang pertama perkembangan iptek dan seni, yang kedua laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga aspirasi masyarakat, dan keempat keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Perkembangan iptek. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan ialah hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang berencana dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai contoh, hubungan antara pendidikan dan iptek misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan masyarakat kerja, dan mungkin juga
penguraian jumlah tenaga kerja dan atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada perkembangan gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal bisa mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana-sarana penunjangannya seperti sarana laboratorium dan ketenangan. Semua perubahan tersebut tentu juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Contoh di atas memberikan gambaran pengaruh tidak langsung impact terhadap sistem pendidikan. Ada yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan gedung sekolah, serta sebagai sistem pamong dan SMP terbuka, pengadaan guru relatif cepat seperti dengan program diploma perlindungan terhadap profesi guru seperti program Akta Mengajar. Hampir setiap inovasi mengundang masalah. Pertama, karena belum ada jaminan bahwa inovasi itu pasti akan membawa hasil. Pada dasarnya, orang merasa ragu dan susah sigap menghadapi hal-hal baru. Masalahnya ialah bagaimana cara memperkenalkan suatu inovasi agar orang bisa menerimanya. Yang kedua yaitu pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan angkatan kerja dan usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan harus senantiasa diperbaharui atau direnovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Misalnya kurikulum harus lebih fleksibel jika perlu diperbaharui. Kurikulum jangan mengakibatkan para pelakunya atau siswa dan anak didik selalu tertinggal dibanding dengan kemajuan iptek di luar dunia pendidikan tersebut. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan yaitu pendidikan atau bersama bidang terkait berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan. Yang ketiga, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Dan yang terakhir, sistem pendidikan meningkatkan peran atau fungsinya sebagai pengembangan kebudayaan di seluruh pelosok tanah